Salam saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masuk pada pembahasan tentang Gospel Center Evangelism. Dalam tema bulan ini kita ingin sama-sama melihat penginjilan yang berpusat kepada Injil, sehingga penginjilan bukan menjadi ajang untuk show atau menunjukkan diri, tapi kesempatan untuk membagikan kabar baik Injil. Hari ini kita akan merenungkan tentang mengapa harus menginjil. Menurut saudara, mengapa kita harus menginjil? Ada banyak jawaban yang bisa kita jawab. Tetapi menurut saya secara pribadi, mengapa kita harus menginjil? Karena Injil adalah inti dari kekristenan. Tanpa Injil, tidak mungkin bisa terjadi sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup yang akan terjadi sifatnya hanya akan semu jika bukan Injil yang menjadi pendorong dari perubahan hidup seseorang. Kalau saudara masih ingat, saya pernah menjelaskan kepada saudara apa itu Injil. Saya menjelaskannya berdasarkan Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua suku bangsa. Setiap orang yang mempercayai Injil akan mengalami kuasa Injil, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan, kabar baik untuk keselamatan, rancangan keselamatan Tuhan itu bukan cuma ditujukan kepada orang Yahudi saja, tetapi Tuhan menyatakannya kepada semua suku bangsa. Dan dari teks Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17, kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang memulai pekerjaan ini. Tuhanlah inisiatornya. Sehingga dikatakan bahwa kuasa Injil itu dimulai kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Keselamatan memang dimulai di antara bangsa Yahudi. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dunia mengalami konsekuensi dosa, dunia menjadi begitu berdosa, dan dampak dari dosa itu merusak segala sesuatu. Dan kita melihat bagaimana Abraham sebagai tokoh yang menerima janji Tuhan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan kita sama-sama tahu, menurut Walter Kaiser, oleh keturunanmu di sana itu merujuk secara tunggal, itu merujuk kepada Kristus, bahwa oleh karena Kristus seluruh keturunan, seluruh suku bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, tetapi kita tahu bahwa janji itu terus berjalan seiring dengan berjalannya waktu sampai kepada Daud, di mana Tuhan berkata kepada Daud, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan kita tahu bagaimana janji tentang Mesias itu betul-betul tergenapi ketika seorang bayi itu lahir di Bethlehem. Ketika ada pembunuhan massal yang sementara terjadi pada saat itu, mungkin Yesus sudah berusia hampir sekitar 2 tahun. Dan pembunuhan massal itu terjadi. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus selamat dari semua itu sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai rencana keselamatannya atas dunia. Keselamatan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah kematian yang diberikan kepada banyak orang, kepada segala suku bangsa. Kita tahu bagaimana Roh Kudus itu bukan cuma dicurahkan kepada orang Yahudi, tetapi juga dicurahkan kepada semua orang percaya. Tidak peduli latar belakang kita, keselamatan itu dinyatakan kepada kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oleh karena Kristus, kita menerima pendamaian. Yesuslah yang memulai
Melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa semua dimulai dari inisiatif Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Allah rela turun ke dalam dunia menjadi manusia, mati di kayu salib demi untuk memberikan hidup yang kekal kepada umat manusia. Semua itu dilakukan Tuhan karena Dia mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi Dia sehingga Dia melakukan hal tersebut, tetapi semata-mata karena Dia mengasihi kita. Kita bisa melihat kasih yang begitu besar yang dinyatakan Allah kepada kita. Saya teringat bagaimana saya melihat bagaimana Injil ini bekerja di dalam kehidupan saya, tidak hanya sekedar sebagai sebuah teori, tapi bekerja di dalam kehidupan saya, di mana beberapa waktu yang lalu saya melayani seorang teman yang dia menceritakan bahwa dia adalah orang yang minder, dia adalah orang yang tidak percaya diri. Dahulu dia sempat menderita suatu sakit, dan sakit itu menyebabkan bau, dan orang-orang sekitarnya itu tidak menyukai dia, orang-orang sekitarnya menjauhi dia, bahkan pada waktu dia mau beribadah orang menolak dia, dan di sini saya mendengar dan saya melihat bagaimana dia mengalami penolakan yang luar biasa. Dan itu rupanya berdampak sampai kepada sekarang, sehingga ketika dia ingin melakukan suatu aktivitas atau ketika dia ingin melakukan suatu pelayanan, dia merasa minder dan dia tidak ingin mempermalukan dirinya, keluarganya, maupun gereja di mana dia ditempatkan. Tetapi saya menyampaikan kepadanya bahwa saya percaya bahwa kematian Kristus itu menyatakan bagaimana Yesus menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi Yesus menerima kita karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang tulus kepada kita. Dan saya bercerita kepada dia bagaimana saya juga mengalami berbagai macam hal yang buruk di dalam kehidupan saya, tetapi saya memutuskan untuk tidak minder, tetapi saya ingin melihat bahwa walaupun orang sekitar saya menolak saya, Yesus menerima saya bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena Dia mengasihi saya dengan kasih yang tidak saya pahami. Sehingga saya mengatakan kepada teman saya ini bahwa Yesus menerimamu, tidak peduli kondisimu seperti apa, tidak peduli engkau orang berdosa seperti apa, Yesus menerimamu dengan penerimaan yang tulus. Dan di sini kita bisa melihat implikasi dari Injil itu, bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, mati di kayu salib dan bangkit sebagai bukti bahwa Dia mengasihi dan menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan, bahkan Dia menjadikan kita anak bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Melalui karya salib Kristus, hidup kita didamaikan dengan Allah. Segala dosa kita ditangguhkan kepada Kristus dan tidak diperhitungkan oleh Allah karena pendamaian dilakukan Kristus kepada kita. Biarlah kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa alasan dari kita menginjil adalah karena Kristus telah menyelamatkan kita, dan keselamatan itu telah mengubah kehidupan kita, sehingga kita rindu membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.